Cinde Laras. Kerajaan Jenggala adalah satu kerajaan yang terkenal pada abad ke-11 atau sekitar tahun 1100 Masehi. Rajanya bergelar sebagai Raden Putra. Suatu saat, Raden Putra terpaksa mengusir permaisurinya yang cantik jelita karena terhasut oleh patih kerajaan yang mengatakan bahwa sang permaisuri telah meracuni ibunda Raden Putra. Patih juga menghasut bahwa sang permaisuri hendak menguasai pemerintahan Jenggala. Sang permaisuri sangat sedih, diasingkan di tengah hutan belantara. Padahal saat itu sang permaisuri sedang hamil. Namun Raden Putra tidak tahu akan hal itu. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Cinde Laras. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan penghuni hutan, dengan kijang, monyet, kerbau, burung, dan naga. Pada suatu hari, ketika Cinde Laras sedang asyik bermain, seekor Raja Wali mendatangi dan memberinya sebutir telur. "Oh, Raja Wali yang baik sekali. Terima kasih. Telur ayam ini akan kutetaskan," kata Cinde Laras. Telur itu lantas dititipkan kepada naga agar menjaganya. Dan setelah 3 minggu, telur itu pun menetas. Anak ayam itu kemudian tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Selalu menang dalam pertandingan adu jago. Ibu Cinde Laras tentu saja bangga. Lalu ia menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai hidup di tengah hutan. Cinde Laras baru mengetahui bahwa dirinya sebenarnya adalah anak Raja Raden Putra dari Jenggala. Cinde Laras lantas bertekad untuk ke istana, ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Beberapa kali diadu, ayam Cinde Laras tidak pernah terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cinde Laras pun tersebar dengan cepat. Raden Putra mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cinde Laras. Di alun-alun, para penonton sudah ramai. Cinde Laras menenteng ayam jagoannya, memberi hormat kepada Raden Putra. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda Raja Raden Putra. Ternyata dalam waktu singkat, ayam Cinde Laras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai, mengeluh-elukan Cinde Laras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Cinde Laras segera membungkuk, menghormat kepada Baginda Raja, namun juga membisikkan sesuatu pada ayam jagoannya.
Tidak berapa lama, ayamnya segera berbunyi. Kukuruyuk, aku jagonya Cindelaras. Rumahnya di tengah alas. Atapnya daun kelaras. Ayahnya Raden Putra. Ayam Cindelaras itu berkokok beberapa kali. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. Benarkah itu? Tanya Raden Putra kepada Cindelaras. Kemudian, Cindelaras menceritakan bahwa dirinya lah yang dimaksud ayam itu. Cindelaras juga menceritakan siapa ibunya, yang tiada lain adalah Permaisuri Baginda Raja Raden Putra. Cindelaras tampak sedih ketika harus menyebutkan di mana ibunya saat ini berada. Baginda Raja Raden Putra tampak termenung, merasa bahwa dirinya telah salah memberi hukuman kepada permaisuri yang sebenarnya amat dicintainya. Siapapun yang bersalah harus dihukum setimpal, kata Raden Putra tegas. Raden Putra kemudian memeluk Cindelaras. Permaisuri kemudian dijemput sendiri oleh Raden Putra. Raja itu tidak lupa meminta maaf atas semua kesalahannya. Mereka kemudian hidup rukun. Pada saat Cindelaras menjadi raja, dia menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijak, sehingga rakyat makmur.